warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dialah pencipta jagat raya ini. Dialah pemiliknya. Dialah yang mengurusi dan mengaturnya. Dialah yang menerbitkan matahari dan menenggelamkannya. Dialah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan biji-bijian. Dialah Allah Azza wa Jalla yang kalau kita memanggilnya dan menyerunya, dia mendengar dan mengabulkan doa-doa hambanya. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama kita. Yang kalau bukan karena pertolongan Allah dan bantuannya, kita gak akan bisa berbuat kebaikan apapun. Kalau bukan karena bantuan dan bimbingan Allah Azza wa Jalla, maka entah kita akan berada di tempat kebinasaan yang mana di muka bumi ini. Maka semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita, mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, membimbing kita untuk mengamalkan dan menjalankan apa yang diajarkan kepada kita. Dan yang terpenting dari semua itu, sebagaimana firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati tidak dalam kondisi Islam. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kita berjumpa kembali. Kita menyisihkan waktu kita, menyisihkan harta kita, meninggalkan sedikit kesibukan dunia kita untuk belajar menuntut ilmu. Dulu para salafus saleh mengatakan bahwasanya mereka menyisihkan waktu untuk dunia mereka. Artinya kalau ada waktu luang baru untuk urusan dunia. Yang menjadi fokus dan target mereka adalah urusan akhiratnya. Tapi itu kebalikan banyak manusia di masa kini, di mana mereka kalau ada waktu baru mereka mungkin datang kajian, menyimak kajian, membaca Al-Quran, membaca kitab. Tapi kalau ada waktu, artinya hanya sampingan belaka. Dan itulah menyebabkan manusia akhirnya sulit mendapatkan kebahagiaan. Tema kita hari ini, bahagia tanpa harus sempurna. Ya, kalau bicara sempurna, seperti apa sih manusia yang dianggap sempurna? Seperti apa? Karena biasanya manusia sebagai insan ijtimai, makhluk sosial, dia itu melihat kepada orang lain. Dia memandang kepada fulan, kepada fulana. Lalu dia berpikir bahwa seperti itulah orang yang bahagia. Terkadang kita membandingkan diri kita
dengan orang-orang yang kaya raya. Setelah kita melihat mereka, lalu kita memandang kepada diri kita, mulai kita memaki diri kita sendiri. Atau mulai kita ribut dengan pasangan kita karena merasa tidak seperti keluarga fulan. Bicara insan yang sempurna dalam pandangan banyak manusia, mungkin boleh jadi anda salah. Boleh jadi yang sempurna itu menurut mereka adalah yang kaya melintir, plus dia tampan, tinggi, bodinya bagus. Kalau dia perempuan cantik, menawan, kan sudah cantik, kaya lagi, populer, dia terkenal, dihormatin dan dihargai orang, disanjung dan dieluk-elukan, punya banyak skill, dia bisa 5 bahasa, 7 bahasa. Dan dia bangsawan juga. Punya jalur keturunan yang dipenuhi dengan orang-orang terhormat dan berjasa. Plus mungkin dia punya kuasa. Kalau bicara rumah jangan ditanya lah, dia jelasnya punya rumah. Ya gimana kita udah bicara dia kaya melintir ya, mobil jangan ditanya. Mungkin kalau kita ke rumahnya ngelihat, ya Allah kayak di surga. Mau masuk ke rumahnya ada taman di kanan dan di kiri. Ketika masuk ke dalam rumahnya luas, besar, mewah. Harga kursinya berapa? 1,5 M. Nah ini mah gambar ini mah berapa harga sofanya? Tapi ahibati fillah. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak seperti itu? Kalau kita memandang mereka orang yang bahagia. Jadi semua yang diinginkan dia dapatkan. Karena ada orang yang berpandangan demikian. Artinya kita menilai orang lain, orang ini Masya Allah ya. Masya Allah. Kurang apa dia? Rumah tangganya Masya Allah, anak-anaknya soleh-soleha, kaya lagi, terhormat, mobilnya banyak, fisiknya sempurna. Kalau bicara fisik sempurna, memang manusia ini Allah ciptakan fi ahsani taqwim. Ahibati fillah. Maka kita harus merenungkan tentang kehidupan ini, mempertanyakan kepada diri kita, kita ini apa? Kita ini apa? Apa kita ini? Oh, kita manusia, bukan apa Ustaz? Siapa? Boleh jadi apa dan siapa. Karena ada yang siapa kemudian berubah menjadi apa dia. Ketahuilah bahwasanya kita ini manusia yang dicipta dari 2 unsur. Ruh dan tanah. Ruh dan jasad kita. Ada orang yang fokus dengan jasadnya. Kesempurnaan-kesempurnaan jasadnya. Kesenangan-kesenangan jasadnya. Dia lupa bahwa engkau menjadi siapa karena ada ruh dan tanah. Tapi kalau ruhnya itu pergi, engkau jadi bangkai.
Nggak ada yang mau sama dirimu. Keluarga menangisi jasad tanpa ruh. Keluarga memandikan jasad tanpa ruh. Keluarga membungkus jasad tanpa ruh. Keluarga mengantarkan jasad tanpa ruh. Bayangin ya, ternyata jasad kalau sudah nggak ada ruhnya, nggak ada nilainya. Engkau akan dikeluarkan dari segala kesempurnaan. Kemudian engkau akan hidup bersama dirimu sendiri, kembali menjadi tanah karena engkau dari tanah. Maka berapa banyak orang yang merasa bahagia jasadnya sehingga dia sibuk memoles tubuhnya, dia berolahraga, dia mengkonsumsi makanan-makanan yang menjadikan tubuhnya sehat walafiat, tapi dia lupa dengan ruhnya. Ahibati fillah, bicara harta, kita melihat ya lebih banyak yang miskin daripada yang kaya. Kalau kita lihat di Indonesia, ada orang kaya, ada orang menengah, ada orang miskin, ada yang di bawah garis kemiskinan. Kalau kita mau lihat orang yang kaya raya, di Jakarta tuh ada tuh pemukiman-pemukimannya. Itu pemukiman orang kaya melintir. 1 meter tanahnya harga 200 juta. 1 meter. Ini orang miskin. Rumahnya bersama isinya gak sampai 150 juta. Gak sampai 100 juta. Mungkin juga gak sampai 50 juta. Kalau rumah dan isinya itu dijual, orang mau nawar 50 juta itu masih mikir-mikir. Ini sebagian pemukiman orang kaya. Padahal tanah sama dengan tanah. Tapi tanah di sana dihargain 1 meter 200 juta. Ahibati fillah, kenapa ya kok kayak gitu ya? Kenapa Allah tidak menyamakan mereka? Kenapa semuanya nggak dibikin kaya sama Allah Azza wa Jalla? Supaya mereka bisa beribadah, supaya mereka bisa bahagia mengabdi kepada Sang Pencipta. Ya, itu pandangan kita. Ternyata manusia itu lemah. Allah tahu dengan diri kita. Sehingga Allah menakar rizki buat setiap manusia yang sesuai dengan kemampuan dia menyikapi rizki itu. Kalau enggak, nggak ada orang baik di muka bumi. Apa kata Allah di surat Asy-Syura ayat 27? Nah, tafadhal. Surat Asy-Syura ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat. Subhanallah jemaah. Itulah alasan atau hikmah kenapa kok nggak semuanya dibikin kaya. Ternyata kekayaan itu memiliki efek samping buruk. Bukan membuat orang bahagia, tapi mengantarkan manusia kepada penderitaan dan kesengsaraan.
Syekh As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan sebuah athar. Inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa al-ghina. Ada di antara hamba-hambaku yang imannya tidak akan benar kecuali kalau dikasih kaya. Ini kita bicara yang muslim, yang beriman. Ada orang-orang, Allah bikin kaya dia. Karena dia kalau nggak kaya bahaya. Walau afqartuhu la afsadahu dzalika. Kalau aku membuatnya fakir, maka kefakiran akan merusak dia. Wa inna min ibadi man la yuslihu imanuhu illa al-faqr. Tapi ada yang sebaliknya dari hamba-hambaku yang tidak akan benar kecuali kalau dia jadi fakir. Maka dia berusaha, berdoa, minta kekayaan, minta mobil yang bagus, minta ini, itu, macam-macam dia minta. Tapi Allah nggak kasih. Maka ayat tadi ditutup dengan innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya dia, Allah Azza wa Jal, itu sangat mengetahui secara detail dan melihat hamba-hambanya ini. Tahu dengan apa yang jadi maslahat buat hamba. Jadi Allah bikin fakir. Walau agnaituhu la afsadahu dzalika. Kalau aku bikin dia kaya, rusak dia. Dan terbukti ya, ada orang-orang yang Allah kasih kaya, yang awalnya soleh, setelah kaya jadi nggak soleh. Jadi nggak bahagia. Kemudian wa inna min ibadi man la yuslih imanahu illa as-sihha. Ada di antara hamba-hambaku yang tidak dapat memperbaiki imannya kecuali kesehatan. Walau amratuhu la afsadahu dzalika. Kalau aku bikin dia sakit, rusak imannya dia. Karena tujuan manusia diciptakan adalah mengabdi kepada Allah Azza wa Jal. Beribadah kepada Allah, beriman, bertakwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ada hamba-hamba yang kalau Allah bikin sakit, dia malah nggak sholat, berhenti dia sholat. Wa inna min ibadi man la yuslih imanahu illal marad. Ada yang hamba-hambaku yang tidak memperbaiki imannya kecuali sakit. Kalau sakit dia semakin bertakwa. Dia jauh dari kemaksiatan. Dia bisa berzikir. Dia bisa berkata subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ratusan kali ketika dia sakit. Maka Allah bikin dia sakit. Kadang-kadang sakitnya dibawa mati. Inni udabbiru amra ibadi bi'ilmi. Aku, dalam asar ini disebutkan, mengurusin urusan hambaku dengan ilmuku, dengan apa yang di dalam hati mereka. Inni khabirun basir. Sesungguhnya aku maha mengetahui dan maha melihat. Dan subhanallah, Allah tidak menjadikan wadah kebahagiaan itu berangkas besi. Kalau wadah kebahagiaan itu berangkas besi, dari 8 miliar manusia, berapa orang sih yang punya berangkas besi? Nah, dan Allah tidak menjadikan kebahagiaan itu ada di rumah yang mewah. Rumah yang punya kolam renang. Kalau ada kebahagiaan itu kolam renang dan rumah yang mewah, berapa sih orang yang bahagia di muka bumi ini? Nggak banyak. Dan subhanallah, Allah menjadikan kebahagiaan itu wadahnya jantung. Jantung. Ya kita tahu, orang kalau sudah nggak punya jantung mati. Orang kalau jantungnya rusak, rusak semuanya. Dan semua manusia Allah kasih jantung. Dikasih wadah. Tinggal engkau mau isi apa tuh wadah.
Kalau engkau memandang kebahagiaan itu harta, ya engkau akan mengisi hatimu dengan harta. Dan ternyata harta itu tidak pernah membuat orang puas. Ya. Dikasih 1 T, pengen 2. Dikasih 100 T, 100 triliun ya orang. Kepingin 200 triliun. Mau dibuat apa sebenarnya sih? Mau dibuat apa? Dan gak ada yang bikin puas manusia itu kecuali tanah. Balik ke tanah, selesai. Ahibati fillah, di surat Az-Zukhruf ayat 32 sampai 36. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana pembagian ekonomi kehidupan manusia. Bagaimana Allah mengatur dan kenapa Allah melakukan itu. Karena tidak ada satupun perbuatan Allah kecuali ada hikmah di dalamnya. Coba kita baca. Bismillah. Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا فإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih, loteng-loteng rumah mereka dari perak. Demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki. Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan tempat mereka bersandar. Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas, dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Barakallahu fikum. Jadi pembagian dunia ini itu berdasarkan ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah jadikan sebagian kaya, sebagian miskin. Allah jadikan sebagian atasan, sebagian anak buah. Kadang-kala punya anak buah 10, 20. Ada yang punya pekerja 20.000. Allah yang membagi itu. Sehingga roda dunia berputar. Karena kalau semua dibikin kaya, rusak dunia ini. Maka Allah bikin berjenjang tuh kondisi manusia. Ada yang vice president mungkin. Di bawahnya lagi nanti ada GM, ada manager, ada supervisor, berjenjang. Allah yang membuat itu semua. Dan Allah ingatkan, wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un.
Dan rahmat Tuhanmu itu lebih baik daripada harta yang dikumpulkan sama manusia itu. Harta itu tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Tidak setara dengan satu sayap nyamuk. Dunia ini yang diperebutkan oleh manusia. Kalau engkau ingin melihat hakikat dunia, ketika engkau buang kotoran, ketika engkau ke WC, kemudian engkau buang apa yang sudah engkau makan. Ketika engkau diundang makan di sebuah restoran bintang 5, engkau lihat ya, makan itu disuguhkan dengan begitu indahnya, enaknya ya. Itu dunia. Kau lihat, habis itu jadi apa? Engkau buang di tempat yang tertutup. Dan ditulis di tempat itu tolong disiram. Nggak ada yang ingin lihat tuh dunia tuh. Yang diperebutkan manusia. Kayak gitu tuh. Maka Allah mengatakan wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan sama mereka. Lalu Allah menyebutkan, kalau bukan karena kasih sayang Allah kepada hambanya, Allah akan jadikan semua orang kafir kaya. Dan kaya melintir. Allah akan jadikan semua orang kafir. Sekarang di muka bumi ini ada 6 miliar orang kafir. Allah bisa jadikan mereka semua orang kaya. Orang kaya seperti apa? Allah sebutkan di sini. Rumahnya ada loteng yang terbuat dari perak. Tangganya dari perak. Mereka melihat rumahnya dengan balkon yang terbuat dari perak. Ya, kemudian pintu-pintunya dari perak, ranjang-ranjangnya yang mereka bersandar di sana, dan perhiasan-perhiasan emas Allah kasih sama mereka semua. Dan itu mudah bagi Allah. Allah tinggal mengatakan kun, jadi. Itu hanya kenikmatan dunia yang bakal ditinggalkan, sebagaimana manusia tadi mengeluarkan semua isi perutnya. Padahal sebelumnya dia berusaha untuk memakan dan menikmatin apa yang dia makan, lalu dia buang. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Dan hari esok itu buat orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi ada orang yang nggak mau nerima peringatan Allah, mengabaikan peringatan Allah. Ya udah, dia akan didampingi oleh syaitan. Allah menyuruh kita memusuhi syaitan. Tapi ini orang gara-gara tidak mendengarkan perintah Allah Azza wa Jalla, peringatan Allah, ya udah setan jadi kawan. Jamaah rahimakumullah, kita itu takjub memang kalau melihat orang kaya. Ya gimana sih, Allah kan sudah cintakan di diri kita. Zuyina linnas hubbus syahwat. Dicintakan dalam diri kita ya, cinta syahwat. Minan nisa wal banin, kita wanita-wanita ya, anak-anak laki-laki. Maka orang yang nggak punya anak kan susah gimana. Dan dia berpikir kalau nggak punya anak itu berarti nggak bisa bahagia. Kalau nggak punya istri berarti nggak bisa bahagia. Kalau nggak punya suami berarti nggak bisa bahagia. Mungkin seorang berpikir seperti itu. Maka di surat At-Taubah ayat 55, Allah Azza wa Jal memperingatkan nabinya agar tidak terpapar keheranan, takjub dengan orang-orang kaya dan gaya hidup mereka. Jet pribadi, kalau sekarang, dulu nggak ada jet pribadi. Sekarang jet pribadi, Masya Allah, kok ngelihat cincinnya aja sudah 2,5 M. Aduh, ada yang puluhan M, belasan M ya. Kalau kita ngelihat, aduh, seneng banget orang ini, bahagia. Apa kata Allah di surat Taubah ayat 55? Nah. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم
بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Kok bisa jemaah? Allah ingin menyiksa mereka dengan harta dan anak-anak mereka dalam kehidupan dunia. Bukan akhirat nih. Akhirat lain lagi udah. Ternyata orang kaya yang sukses itu, kalau mereka nggak punya iman, mereka tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka harta yang mereka miliki adalah azab. Cuma mereka nggak sadar. Seperti orang mabuk. Orang mabuk itu kemana-mana pikirannya. Dia nggak sadar kalau dia sedang sakit. Nih harta ternyata membuat mereka tidak bisa tidur nyaman. Umpamanya ya, orang punya uang 100 triliun. Cash. Orang punya uang 100 triliun cash. Jadi di rumah dia ada uang atau emas kayak senilai 100 triliun. Bahagia nggak dia? Mungkin kita berpikir, bahagia nggak ya? Apa yang ada dalam benak dia ketika dia punya uang segitu banyak? Apa dia buka berangkasnya kemudian dia lihat-lihat? Ini fulusku ini. Atau dia berpikir bagaimana uang ini bisa jadi 200 T. Mulai ini kita bicara azab. Ternyata itu tidak membuat tenang hatinya. Bahagia itu adalah kedamaian, ketentraman yang ada di dalam hati manusia. Terlepasnya dia dari berbagai faktor yang membuat orang menderita dan sengsara. Hati tapi. Ketenangan. Kedamaian. Hati. Jadi bukan bicara fisik. Maka Allah melarang orang-orang beriman ini untuk takjub. Karena kalau sudah mulai takjub, dijadikan orang itu role model. Percontohan. Oh, ini orang yang harus dicontoh. Makanya kadangkala kita itu membaca. Kadangkala kita membaca atau kita mendengar atau nonton tentang biografi orang-orang terkaya di dunia. Karena kita kagum. Hati kita tertarik untuk menjadi seperti mereka. Apa sih yang mereka lakukan? Sehingga punya uang 6.000 triliun. 6.000 triliun, bayangin apa? Kalau 1 tahun dia menghabiskan 1 triliun, dia punya 6.000 triliun ya. Kalau setahun dia habis 1 triliun, berarti dia bisa hidup 6.000 tahun. Kalau dia punya 1.000 triliun, 1.000 tahun, tapi nggak ada gitu loh. Dan Allah sudah menyebutkan Allah ingin mengadab mereka dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka fil hayatid dunya. Dalam kehidupan dunia. Kadang-kadang kita melihat mereka adalah orang-orang yang tersenyum ketika di kamera. Enggak, jemaah. Tersiksa hidup. Karena Nabi SAW menyebutkan man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, maka Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Itu azab. Banyak harta tapi takut miskin. Yang miskin kepingin kaya, nggak kaya-kaya.
Yang ini yang kaya tapi miskin terus yang dalam benak dia. Nanti gimana kalau terjadi seperti ini? Bagaimana kalau bangkrut? Bagaimana kalau uangnya habis? Bagaimana? Dan semua pertanyaan itu adalah bentuk penyiksaan untuk jiwa. Maka jangan takjub. Allah ingin mengadab mereka dalam kehidupan dunia, lalu Allah bikin mereka mati dalam kondisi kafir. Haibati fillah, tapi kita di manusia ini tetap ya digoda dengan harta. Sehingga kalau bicara bahagia itu ya harta lah menurut kebanyakan orang. Di surat Al-Qasas ketika Allah menceritakan tentang Qarun, coba kita baca di ayat 79. Ayat 79 dulu. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Maka keluarlah dia, Qarun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Itu yang terjadi sama kita. Kita ingin. Lagi di lampu merah, tahu-tahu ada Lamborghini yang parkir. Kita akan melihat, Allah, senengnya orang ini. Ketika ngelihat mobilnya, ya. Kemudian tahu-tahu keluar dari mobil itu, dia dengan pasangannya yang cantik, dengan perawakannya yang tinggi. Kita akan berpikir, ya Allah, kapan anak punya kayak gitu? Disambut dengan karpet merah. Semua orang hormat kepada dia. Bodyguard di kanan kirinya. Ketika dia memerintah, semuanya berupaya untuk melaksanakan perintahnya. Ketika dia ingin sesuatu, keinginannya langsung dipenuhi. Apalagi mereka ngelihat Qarun, waduh, yang memiliki kereta kencana yang terbuat dari emas keretanya. Kuda-kudanya dipakein baju dari emas. 300 dayang-dayangnya ada di hadapannya. Kunci-kunci gudangnya dipikul. Maka yang melihat Qarun pada waktu itu, mereka ingin seperti Qarun. Dan mereka mengatakan, innahu ladzu hadzin azim. Dia adalah orang yang punya keberuntungan yang besar sekali. Seneng uripe wong iki. Mungkin gitu katanya. Taib. Itu pandangan orang-orang yang ambisinya dunia. Bagaimana dengan pandangan orang-orang yang mengetahui hakikat kehidupan dunia? Yang seharusnya bicara bersaing, apa sih yang engkau mau bersaing sama saudara-saudaramu? Semua akan ditinggalkan. Baik, apa kata orang-orang yang memiliki ilmu? Nah, tafadhal. Ayatan fakat Ustaz? Iya, ayat 80 ya. Nah, Ustaz. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Ini beda pandangan. Yang punya ilmu tentang hakikat kehidupan, dia tidak akan menyatakan Qarun itu beruntung sekali. Dia juga tidak akan kagum dan heran. Kenapa? Karena harta yang dimiliki Qarun itu tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Sedangkan kita bisa dapat nyamuk beribu-ribu nyamuk.
Ini satu sayapnya aja. Dunia dan isinya ini tidak dapat menandingi satu sayapnya. Maka mereka mengatakan, thawabullahi khairun liman aman wa amila salih. Pahala dari Allah itulah yang lebih baik buat siapa beriman dan beramal soleh. Dan gak dikasih itu kecuali orang-orang sabar ya. Sabar. Sabar menahan diri dari keinginan-keinginan yang terlarang. Sabar menahan lisan kita dari mengucapkan ucapan-ucapan yang terlarang. Sabar menahan fisik kita dari terjebak bersama orang-orang yang ambisinya duniawi. Karena ketika ambisinya duniawi, tadi yang disebutkan, kefakiran ada di kedua matanya, urusannya diruwetkan sama Allah, dan dunia tidak datang kecuali yang sudah ditakar buat dia. Taib. Ada 3 manusia dalam cerita ini. Yang pertama Qarun bersama kemewahannya, bersama hartanya. Yang kedua adalah orang-orang yang ambisi dunia. Yang ketiga adalah orang-orang yang ambisinya akhirat, yang berilmu dan dia tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Taib. Kejadian pertama adalah kejadian bersama Qarun. Apa yang terjadi sama Qarun? Coba kita baca. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Maka kami benamkan dia, Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Lihat, aktor pertama dalam cerita ini adalah Qarun. Bersama kemewahannya Allah benamkan. Supaya kita tahu ya, bahwasanya dunia ini ya Allah nilainya. Kalau antum melihat kejadian tsunami, kalau antum melihat kejadian keonaran yang dibuat oleh manusia, mobil-mobil dibakar, ini habis, rumah dihancurin ya. Kita lihat kadang-kala ada banjir bandang yang membuat negeri itu, kita tahu nggak ada nilainya. Mobil yang mungkin orang ingin mendapatkannya, jadi nggak ingin. Qarun dibenamkan bersama hartanya, bersama rumahnya. Qarun hanya tinggal cerita. Taib, ini yang pertama. Taib, orang yang kedua, yang tadi ambisinya dunia, yang takjub dan kagum dengan Qarun dan berpikir kaya itu adalah sumber kebahagiaan. Dan dia berpikir Qarun adalah orang yang bahagia. Sehingga mereka ingin seperti Qarun. Setelah mereka melihat apa yang terjadi dengan aktor pertama, Qarun, apa kata mereka? Tafadhal dibaca. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukan Qarun itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Allahu Akbar. Nggak jadi mereka. Mereka merasa ternyata miskin itu nikmat. Coba mereka dikasih seperti Qarun, mereka akan dibenamkan juga seperti Qarun. Maka mereka sadar bahwasanya kondisi aku ini adalah kondisi yang paling baik. Sehingga dia bersyukur kepada Allah. Kemarin mau seperti Qarun, keesokan harinya enggak, sudah kondisi ini lebih baik, kata mereka.
Karena mereka tahu bahwa apa yang terjadi pada hakikatnya pelajaran buat semuanya. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal ghina an kathratil arab, walakinnal ghina ghinan nafs." Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Bukan. Tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Jiwanya kaya. Bagaimana jiwa yang kaya? Jiwa yang kaya adalah jiwa yang menerima apa yang Allah berikan. Yang ambisinya adalah akhirat. Yang Nabi SAW dalam hadis lainnya mengatakan, menjelaskan ya tentang hakikat kekayaan jiwa. Beliau mengatakan, irda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Apa aja yang Allah berikan kepada engkau nerima. Menerima dengan cara mensyukurinya, memuji Allah atas nikmatnya, mengakui itu nikmat dari Allah, dan menggunakannya dalam ketaatan. Engkau ridha, engkau akan menjadi orang yang paling kaya di dunia. Jadi kalau bicara bahagia tidak harus sempurna, sepertinya salah tema ini. Bahagia harus sempurna. Yang nggak sempurna nggak akan bahagia. Loh gimana Ustaz ini? Cuma kesempurnaannya adalah berkaitan dengan kesempurnaan jiwa. Makanya Nabi SAW menyebutkan laisal ghina an kathratil arad. Kaya itu bukan dengan banyaknya harta benda, tapi kaya jiwa. Arti kalau jiwamu kaya, engkau akan bahagia. Apapun kondisimu, bagaimanapun keadaan. Karena jiwanya sudah kaya. Jadi bukan kesempurnaan dari sisi fisik. Boleh jadi orang ini cacat ya mah. Cacat dia. Buta. Atau dia lahir dengan kondisi jari-jari yang tidak ada. Atau dengan kaki yang buntung sebelah. Tapi ketika dia sempurna, dia bahagia. Sempurna jiwanya. Menerima takdir Allah Azza wa Jal. Iman. Iman lagi. Kita tahu rukun iman tuh. Maka kalau engkau memiliki kesempurnaan dari sisi ini, engkau akan bahagia. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ketika para sahabat ngobrolin tentang harta. Barusan kita bicara kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Oke, sekarang sahabat ngomongin tentang harta, tentang fulus. Karena bagaimanapun telah dicintakan kepada manusia syahwat kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta. Maka Nabi SAW menyebutkan la ba'sa bil ghina. Nggak apa-apa kekayaan itu. Kekayaan itu nggak tercela gitu loh. Tapi ada syaratnya. Limanittaqa. Buat orang yang bertakwa. Jadi kaya itu nggak masalah. Asalkan orangnya bertakwa. Taib, senang nih sahabat. Tapi kita tahu nggak semua orang kaya dari sisi harta benda. Lalu beliau alaihissalatu mengatakan, walakinna sihhata khairun minal ghina liman ittaqa. Akan tetapi kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Ingat, kesehatan itu lebih baik daripada harta. Kalau kita banding, ini kata Nabi SAW ya. Dan secara realita sangat betul sekali. Cuma kita lupa bahwa nikmat sehat ini jauh lebih bagus daripada nikmat 100 triliun.
Mau antum dikasih duit 100 triliun. Tapi kedua kaki antum diamputasi. Namun punya uang 100 triliun. Mau? Atau 1000 triliun. Tapi engkau stroke dan buta. Punya uang 1000 triliun. Milih mana? Orang enggak lah Ustaz, Anda milih punya kaki lah. Milih bisa beraktivitas, milih bisa melihat dan memandang. Tapi kita lupa. Sehingga pandangan kita kepada harta. Oleh karena itu Allah mengatakan, fala tu'jibka, jangan kagum engkau sama harta mereka. Engkau punya nikmat yang jauh lebih besar sebenarnya. Sehat itu lebih baik daripada harta. Manusia nih, ketika masih muda, dia menggunakan kesehatannya untuk mencari harta. Sampai akhirnya dia sukses momennya. Dia sukses umur 50 tahun, punya semuanya. Sempurna dari sisi dunia. Tapi ternyata dia sekarang mencari kesehatan dengan hartanya. Berobat sana, berobat sini. Dia tahu ternyata kesehatan lebih mahal daripada harta. Buktinya dia gunakan harta untuk mencari kesehatan. Operasi nggak apa-apa. Ke Singapura, harus ke Australia. Ini harus seperti ini, kadang dilakoni demi sehat. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang jiwanya baik itu termasuk sebuah kebahagiaan. Orang merasa tenang ya. Di hadis yang lainnya Nabi SAW menyebutkan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan ini, man kana aminan fi sirbihi, yang merasa aman di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, indahu qutu yaumihi, dia punya yang dia makan hari itu. Aman di tempat tinggalnya walaupun ngontrak, nggak rawan gempa mungkin, nggak banyak perampok, tidak sedang dalam kondisi perang. Yang kedua, sehat badannya. Yang ketiga, punya yang dia makan hari itu. Yang dimakan hari itu saja. Bukan orang yang punya uang untuk makan 1 bulan. Bukan orang yang sudah nyimpan beras ya. Dia punya beras, dia punya telur, dia punya lauk. Enggak, ini orang hanya memiliki dari sisi harta. Dia hanya punya yang dia makan hari itu saja. Itu ka'annama hizat lahu dunya bihadzafirha. Seakan-akan dunia dan isinya dihantarkan kepada dia. Bayangin jemaah. Ternyata bahagia itu nggak harus tadi. Nggak harus punya semuanya. Tapi harus punya semuanya. Dengan hatinya. Dengan jiwanya. Dia menerima takdir Allah SWT. Pernah suatu hari nih ya, beberapa ulama mereka bermain di Sungai Jordan di Syam sana. Sungai Jordan, nih orang-orang pada duduk di sana, kemudian mencelup kakinya di sungai mungkin ya Maya. Gak punya fulus mereka, orang-orang miskin. Apa kata mereka? Law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minas sa'adah la jaladuna 'alaiha bisuyuf. Andai kata para raja dan anak-anak raja mengetahui kebahagiaan yang kita rasakan nih, niscaya mereka akan memerangi kita dengan pedang demi mendapatkan kebahagiaan. Nggak punya apa-apa tapi bisa bahagia. Kenapa? Karena hatinya menerima. Ahibati fillah, memang ada faktor eksternal
yang menjadi pendukung kebahagiaan. Tadi kita sudah sebutkan beberapa darinya ya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara pendukung kebahagiaan. Pendukung, dia bukan inti, tapi dia mendukung. Yang pertama apa? Al-mar'atu salihah, pasangan yang soleh. Kalau buat istri suami, kalau buat suami adalah istri. Yang kedua, wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Nggak harus mewah, tapi luas. Makanya kalau kita lihat konsep rumah orang-orang dulu itu luas-luas. Konsep orang sekarang minimalis. Tapi bagaimana minimalis jadi luas dengan meluaskan hatinya jadi luas sebenarnya. Yang ketiga, wal jarus saleh, tetangga yang baik. Itu faktor kebahagiaan. Karena kalau kita hidup dengan tetangga yang menggoda, dengan tetangga yang tidak pandai menjaga hak-hak tetangganya, biasanya kita akan pindah. Kalau nggak pindah, kita akan menderita hidup di sana. Yang keempat, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman, nggak harus mahal. Itu menjadi faktor pendukung kebahagiaan. Wa arba'un minas syaqa, dan kata Nabi SAW, ada 4 perkara yang menjadi standar kesengsaraan atau faktor pendukung kesengsaraan seseorang. Yang pertama, al-mar'atu su', pasangan atau istri yang buruk. Buruk karakternya, kelakuannya. Wal jaru su', tetangganya juga buruk. Wal markabu su', kendaraannya nggak enak. Yang keempat, wal maskanu dhayyiq, dan tempat tinggal yang sempit. Ini menjadi faktor pendukung kesengsaraan. Tapi intinya sebenarnya di hati kita. Kalau kita menerima dengan kondisi yang ada, maka kita bahagia. Dan ahibati fillah, di antara yang membuat orang berantakan hidupnya dan tidak merasakan kebahagiaan, tadi sudah disebutkan ambisi dunia. Itu hanya akan mengantarkanmu kepada kesengsaraan. Yang kedua adalah dosa. Karena dosa ini meninggalkan nokta hitam di dalam hati, di dalam wadah kebahagiaan itu. Jadi kalau wadahnya kotor, umpamanya kalau gelasnya kotor dengan dosa-dosa, kalau mau diisi kebahagiaan, dia nggak bakal bahagia. Karena tempatnya kotor. Kalaupun ada kebahagiaan yang bercampur dengan kotoran. Yang terakhir, di surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97. Allah Azza wa Jal telah membuat sebuah janji yang takkan dipungkiri. Apa janjinya? Silahkan dibaca. Nah, An-Nahl ayat 97. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu fiik, ini janji Allah. Amal soleh, laki dan perempuan, dan beriman. Kalau amal soleh tanpa iman, nggak akan dapat janji ini. Kalau dia beriman tapi nggak beramal soleh, dia juga akan kehilangan sebagian dari yang Allah janjikan. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mintalah kepada Allah, kemudian carilah yang kau pinta. Dengan bertawakal kepada Allah, berupaya dan berusaha, dan hindarin dosa. Karena dosa tidak akan membuatmu bahagia. Walaupun sebagian mungkin merasa senang
ketika berbuat dosa, ya itu hanya kesenangan yang sementara. Yang sebentar lagi engkau akan merasakan penderitaan gara-gara dosamu. Jadi nggak harus sempurna, tapi juga harus sempurna. Nggak harus sempurna apanya, tapi harus sempurna apanya. Itu yang perlu direnungkan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, tafadhal. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik Ustadz. Pertanyaan pertama dari Sydney, ada titipan ini. Naam, Bagi tafadhal. wanita yang tidak bisa sering keluar rumah untuk ikut kajian atau menuntut ilmu, bagaimana hukumnya mendengarkan kajian online seperti saat ini, tapi sambil mengerjakan pekerjaan rumah, misalnya masak, setrika, dan lain-lain. Bagaimana adab menuntut ilmu melalui kajian online? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya, hukum asalnya perempuan memang di rumah. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Itu hukum asalnya. Tatkala dia keluar, maka hendaklah menjaga adab dan etika. Sahabat-sahabat Nabi yang wanita, mereka kadangkala hadir ke masjid untuk sholat bersama Nabi, untuk mendengarkan kajian Nabi SAW. Mereka juga akhirnya meminta waktu khusus kepada Nabi SAW agar Nabi hadir memberikan tausiah kepada mereka, dan Nabi mengiyakan, di mana sahabat-sahabat wanita akhirnya berada di sebuah rumah dan Nabi diundang untuk memberikan kajian di sana. Bagaimana kondisi wanita yang nggak bisa keluar? Nggak apa-apa kalau engkau nggak bisa keluar, asalkan imanmu terjaga. Karena ada orang di dalam rumah imannya nggak terjaga, sehingga dia membutuhkan suasana baru, ketemu sama kawan-kawannya, kemudian ngajinya nggak online. Kalaupun online, bukan online yang dia sendirian, tapi dia online bersama kawan-kawannya menyimak dan mencatat. Karena tujuannya tadi bagaimana dia dapat menghadirkan kebahagiaan dengan mendekatkan diri kepada Allah dan beramal soleh. Adapun adabnya, jadi memang usahakan ketika kajian itu kajian yang live, engkau duduk. Beda dengan kajian yang rekaman. Boleh jadi kita mendengar sebagian dan sebagian tidak kita dengar. Tapi nanti kita bisa lihat lagi, nonton lagi. Tapi ketika kajiannya online, maka hadirlah engkau. Kerjaan rumah yang bisa dikerjakan tapi tetap membuatmu fokus, mungkin gak ada masalah. Walaupun akan kehilangan sedikit berkah dari majelis ilmu itu. Tapi kalau ternyata pekerjaan-pekerjaan itu membuatmu jadi gak fokus, jadi ada orang dengarkan kajian sambil ngobrol, bukan hanya online ya, offline pun kadangkala ini ustadz lagi ceramah, ini lagi ngobrol. Ustadz lagi ceramah, ini main HP. Adabnya itu adalah mendekat ke guru, mendengarkan, menyimak, mencatat, kemudian bertanya ketika ada sesuatu yang tidak difahami, kemudian mengamalkan apa yang dipelajari. Itu adabnya. Tapi kalau tidak memungkinkan, nggak mungkin Ustaz. Ya lain lagi. Orang kalau sudah terpaksa, dia Ana nggak mungkin dengarkan kajian karena Ana masih bekerja sama orang dan di waktu itu Ana sedang menjalankan tugas. Namun alhamdulillah Ana masih diperbolehkan mendengarkan sambil melakukan tugas tersebut. Ya silahkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz dari Brisbane. Wa fiik wa barak. Nah. Ya, ini ada pertanyaan titipan. Banyak orang yang miskin atau fakir justru tidak bahagia, bahkan berbuat kejahatan atau rela murtad. Karena zaman sekarang tidak bisa hidup tanpa uang. Jadi bagaimana bisa sempurna jika mereka-mereka yang miskin ini, Ustadz? Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Tadi disampaikan bahwa mereka harus sempurna. Imannya kalau ingin bahagia. Amalnya harus ridha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim yang mungkin kita sering mendengarkan di beberapa kajian.
Hadis itu berbunyi kadal faqru an yakuna kufran. Kadal faqru an yakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu menjadikan pemiliknya, menjadikan orang itu jadi kafir. Jadi kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Tapi hadis ini lemah ya. Hadis ini lemah. Karena kita tahu para sahabat Nabi miskin, disiksa, dibantai, tapi tetap beriman. Bilal bin Rabah nggak punya apa-apa. Bahkan dia budak. Ammar bin Yasir, bapaknya Yasir, kemudian ibunya Ammar, Sumayyah, mereka orang-orang miskin dan tidak memiliki apa-apa. Bahkan mereka dimiliki oleh orang lain. Jangan bicara milik. Mereka itu yang namanya budak dimiliki oleh orang lain. Sampai dibunuh, dia tetap mempertahankan keimanan. Jadi kefakiran itu akan mengantarkan kepada kekufuran ketika imannya lemah. Maka yang perlu dilakukan adalah memberikan penyuluhan, memberikan pencerahan kepada masyarakat ini bahwa kebahagiaan itu bukan di harta. Dan orang yang berbuat dosa yang pertama akan hilang dari dirinya kebahagiaan. Makanya ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa, beliau mengatakan, al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali' alaihi nas. Yang namanya dosa itu sesuatu yang mengganjal di hatimu. Sesuatu yang gak enak di hatimu. Dan engkau tidak ingin orang lain tahu. Engkau gak ingin orang lain tahu. Maka kita lihat ya, orang yang berzina dan orang yang menikah. Orang yang berzina sembunyi-sembunyi. Takut ketahuan. Tapi orang yang menikah buat pengumuman. Dia buat undangan. Maka yang perlu dilakukan untuk orang-orang yang seperti ini adalah memberikan pencerahan kepada mereka tentang hakikat kehidupan dunia ini. Nabi Ayub hidupnya susah. Nabi kita Muhammad SAW seringkali puasa karena nggak ada yang bisa dimakan di rumahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu mungkin yang harus dilakukan oleh kita, membantu orang-orang ini dan orang-orang yang baru masuk Islam. Ya kita kasih harta. Karena semua suka dengan harta. Makanya zakat itu diberikan kepada orang-orang yang masuk Islam, tokoh-tokoh yang mungkin masih ragu dengan Islam dikasih harta dengan harapan kemudian dia menerima dan masuk Islam. Dan yang terakhir, mata kita harus dijaga. Karena kalau tetap memandang ke atas, yang ada tetap menderita. Rasul SAW mengatakan, Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Karena kalau melihat kepada yang di atas kalian, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah alaikum. Itu akan lebih membuat kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Itu kata Nabi SAW. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan dari putaran pertama. Nah. Bagaimana caranya jika kita divonis dokter penyakit yang mematikan? Apakah boleh kita menceritakan ke orang lain tentang penyakit kita ini, Ustadz? Kadang ada orang yang gak suka sama kita dan ada juga yang prihatin. Apakah kemungkinan penyakit itu bisa jadi dari ain, Ustadz? Barakallahu. Ya, di sini ada beberapa pertanyaannya berkaitan dengan penyakit yang mematikan. Ketahuilah, ingat, gak ada orang mati gara-gara penyakit. Tapi mati karena dicabut nyawanya. Buktinya ada orang sakit gak mati-mati. Ada orang gak sakit mati. Pernah ada satu orang di Lampung, dia cerita, dia divonis mati sama dokter. Karena dia punya kanker paru-paru yang sudah parah ya. Ternyata dia hidup bertahun-tahun, bahkan insya Allah sampai hari ini masih hidup. Karena memang yang membuat orang mati itu bukan penyakit. Kadang-kadang sebagian orang ketika dikatakan kena kanker stadium 4, dia langsung drop, dia berpikir mati aku sudah.
Loh, kalau bicara mati, yang sehat mati. Yang sehat mati. Nggak ada hubungannya penyakit ini dengan kematian. Karena kematian itu adalah proses dicabutnya nyawa seseorang. Dan Allah mencabut nyawa itu sesuai dengan ajal yang sudah ditetapkan. Bayi sehat mati. Baik, kalau bicara bolehkah kita bercerita kepada orang? Tergantung niatmu apa. Kalau niatmu mengadukan Allah Azza wa Jalla, mengeluhkan Allah seakan-akan yang Allah lakukan adalah sesuatu yang nggak seharusnya dilakukan, ini nggak boleh. Tapi kalau engkau mengeluh dalam rangka mencari solusi, karena kita juga disuruh berusaha, maka nggak ada masalah. Ketika seorang menanyakan, gimana ya, menurutmu aku ini divonis dokter seperti ini, apa yang harus dilakukan, mohon nasihatnya, jadi nggak ada masalah. Namun kalau untuk menceritakan saja tanpa alasan, maka dikhawatirkan ya dia mengadukan Allah kepada makhluknya seakan-akan Allah nggak baik sama dia. Padahal Allah lebih baik kepada hambanya daripada orang tua kepada anaknya, daripada suami kepada istri kepada suaminya. Ya, barakallahu fiik. Mungkin udah terjawab semua. Naam, tafadhal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Dari ada mana ini? seseorang yang dari Melbourne. Siap. Ada orang yang uangnya tertahan oleh orang lain. Dengan berbagai cara dia udah berusaha agar uangnya kembali ke dia. Nah, tapi sebagian orang itu bilang tuh harus diikhlaskan karena dia sudah berusaha. Nah, boleh nggak Ustadz dengan mengikhlaskan itu dia tetap ada harapan dengan berdoa. Dia udah ikhlas tapi tuh dia masih kayak berharap dengan berdoa. Itu boleh nggak Ustadz? Dia berharap balik gitu. Iya, berharap uangnya kembali. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Berkaitan dengan utang ya. Utang ini salah satu penghilang kebahagiaan. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Kalian jangan meneror diri kalian setelah keamanan yang Allah berikan kepadanya. Jangan membuat diri kalian ketakutan, cemas, khawatir. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, gimana ya Rasulullah orang kok bisa membuat dirinya diteror sama diri dia sendiri? Maka beliau alaihissalatu wassalam mengatakan biddain, dengan berhutang. Maka orang yang punya utang itu sulit ditagih. Kadangkala dia menghindar. Dan utang itu hammun bil lail wa dhullun bin nahar. Utang itu adalah ham, kegelisahan dan kecemasan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Kembali kepada pertanyaan, bagaimana sikap kita terhadap orang yang punya utang sama kita? Memang pilihannya ada beberapa pilihan. Pilihan yang maksimal adalah bersedekah, mensedekahkan. Ikhlas maksudnya itu mensedekahkan. Jadi kalau sudah niat sedekahkan, ya sudah nggak boleh diambil. Kalau dia niatnya sudah aku ikhlaskan, kata Allah Azza wa Jalla, wa anta saddaqu khairul lakum. Kalian sedekahkan lebih baik. Jadi dikasih tahu uang itu sudah aku sedekahkan buat engkau, sudah nggak usah dibalikin. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua adalah dengan memberikan tempo kepada mereka. Karena ada orang-orang yang tidak mampu melunasi. Dan ada orang-orang yang tidak mau. Beda ya, nggak mampu sama nggak mau. Yang nggak mau, yang nggak mampu ini kita dianjurkan untuk fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah ya. Nah, di surat Al-Baqarah ketika Allah bicara utang riba ya.
Allah mengatakan wa in kana dzu usratin di ayat 280 ya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang itu kesusahan, kesulitan, maka kasih tempo tambahan sampai Allah berikan kemudahan. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di sini Allah mengatakan dan kalian kalau sedekahkan itu lebih baik buat kalian. Jadi ada orang yang dzu usrah. Tapi ada orang yang dzu yusra. Dia ada kemudahan, tapi nggak mau bayar memang. Maka kalau engkau mengikhlaskan, mensodakokan, sodakokan tadi buat yang kesulitan memang. Bukan dia nggak mau. Dia utang buat biaya hidup, buat usaha, ternyata usahanya gagal. Dan sekarang dia hidup, dia penuh dengan kesengsaraan. Tapi kalau orang ini orang yang mampu dan dia tidak mau bayar, pilihannya bukan dikasih tenggang waktu. Karena dia nggak mau. Apa gunanya kasih tenggang waktu? Dia nggak mau bayar memang. Yang seperti ini cara menyikapinya berbeda. Yang pertama, boleh dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kalau sekarang mungkin istilahnya dituntut, boleh. Yang kedua, kalau mungkin sulit kita untuk menuntutnya karena dia punya kekuatan, punya jabatan dan kekuasaan, kita boleh mendoakan. Bukan berdoa supaya dia membayar, doa supaya dia mendapatkan hidayah umpamanya. Atau supaya Allah mengadab dia. Karena dia telah menahan hak kita. Terserah Allah berikan hukuman kepada dia yang setimpal. Itu diperbolehkan. Jadi kalau mau sodakoh itu adalah sodakoh kepada yang tidak mampu. Bukan kepada yang tidak mau. Yang tidak mau tapi dia mampu yang seharusnya diminta. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fiik Ustadz, kembali dari Sydney ini. Nah. Bagaimana kalau zaman sekarang Ustadz yang biaya hidup pokok itu jauh lebih mahal? Contoh kecil misalnya sekolah muslim anak-anak itu mahal sekali di sini. Itu otomatis kita mengejar dunianya juga jadi lebih kencang gitu Ustadz untuk memenuhi. Itu gimana ya Ustadz? Masya Allah ya, pertanyaan yang menarik ya. Bagaimana dengan tuntutan hidup yang semakin meninggi yang akhirnya kita dituntut pula untuk kerja keras. Kalau boleh ana ngomong, kondisi sekarang jauh lebih baik daripada dulu. Dulu banyak yang nggak sekolah, nggak mampu nyekolahkan anaknya. Sekolahannya nggak ada. Kalaupun ada nggak mampu. Yang sekolah dulu di era sebelum kemerdekaan itu hanya orang-orang kaya, pejabat-pejabat negara, dan konglomerat-konglomerat pedagang-pedagang yang berduit. Banyak yang nggak mampu nyekolahkan anaknya. Setelah kemerdekaan, ya masihlah sekolah-sekolah yang bagus-bagus tuh biasanya punya Katolik dulunya. Jadi kalau bicara kondisi sekarang dengan zaman dulu, sekarang Masya Allah. Motor punya di mana-mana. Dulu orang tua kita nggak ada motor. Hanya orang kaya yang punya motor. Ana menyampaikan ini supaya kita bersyukur dengan kondisi yang ada. Karena Allah memberikan banyak nikmat. Tapi kita lupa untuk mensyukuri. Kalau tadi pertanyaannya, bolehkah kita mengejar dunia lebih lagi karena tuntutan kehidupan? Boleh, jadi mengejar dunia bukan untuk dunia. Mengejar dunia untuk akhirat. Bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada orang tuanya. Ini akhirat. Bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil. Ini akhirat. Ketika dia bekerja berusaha untuk menjalankan tugasnya memberikan nafkah. Dan nanti akan ditanya kita urusan nafkah ini. Atau bekerja keras tadi umpamanya dalam rangka aku mau nikah, butuh biaya besar sekarang. Aku ingin menjaga kehormatan diriku. Ini semua asalkan niatnya benar, dia fisabilillah. Di jalan Allah kata Nabi SAW.
Tapi kalau dia bekerja, tadi divorce kerjanya, suami istri sama-sama bekerja ya, niatnya adalah riyaan wa mufakharatan fa huwa fi sabili syaitan. Kalau niatnya riya, pamer dan untuk berbangga-banggaan, ini yang dijalannya syaitan. Jadi nggak ada masalah kita bekerja lebih lagi dalam rangka memenuhi kebutuhan, bukan dalam rangka menutupin gaya hidup kita, berbangga-banggaan kepada manusia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustadz dari Brisbane. Nah, Ada pertanyaan titipan. Jika kebahagiaan tidak harus menuntut kesempurnaan, mengapa Rasulullah SAW tetap menyebut 4 hal, agama, keturunan, harta, dan kecantikan sebagai pertimbangan memilih pasangan? Padahal agama yang paling ditekankan, tetapi harta dan kecantikan tetap dimasukkan. Jazakumullahu khairan. barakallahu fiik, ya, pertanyaan yang bagus nih. Jadi Nabi SAW ketika menyebutkan itu, beliau sedang menjelaskan budaya yang ada di masyarakat. Budaya yang ada di masyarakat. Orang itu menikah karena apa? Karena cantik. Orang itu menikah karena apa? Ya, karena tampan. Mamanya kalau dia laki-laki. Atau karena tadi kaya. Ini adalah realita yang ada. Dan Nabi SAW tidak memungkiri realita itu ada. Tapi beliau sebagai utusan Allah Azza wa Jal memberikan arahan. Jangan engkau takjub sama agama dan hartanya, tapi engkau tidak memikirkan agamanya. Maka beliau menyebutkan fadfar bidzatid din. Di antara semua kriteria itu, carilah yang agamanya baik. Dzatuddin. Menjalankan agamanya dengan baik. Engkau akan bahagia gitu, akan beruntung engkau. Jadi seperti itu. Jadi bukan karena harta itu menjadi faktor kebahagiaan, kekayaan itu. Tadi udah disebutin, Nabi juga menyebutkan alaihi salatu wassalam bahwa ada 4 faktor kebahagiaan tadi. Rumah yang luas ya, istri yang soleha, kemudian kendaraan yang nyaman, tetangga yang baik. Karena 4 perkara ini adalah 4 perkara yang nempel dengan kehidupan kita. Kita itu ditempel sama istri kita, ditempel sama suaminya tadi, hidup bersama, tidur bareng ya. Kemudian rumah, kita butuh memang rumah itu. Karena manusia nggak bisa hidup tanpa rumah. Kendaraan, ya kadang-kala dia butuh kendaraan yang nyaman. Apabila ya perjalanannya jauh umpamanya. Jadi kendaraan itu yang nyaman. Nabi menyebutkan hal itu. Tapi tidak harus ya. Artinya kalau nggak ada itu, engkau nggak bahagia. Tadi udah disebutkan. Intinya sebenarnya adalah bagaimana kita menerima keadaan kita. Nabi SAW memberikan arahan tadi. Yang kalau mau punya rumah, cari rumah yang luas gitu loh. Tetangga yang baik. Gitu. Kendaraan yang baik. Tapi kalau nggak punya itu semua, tapi punya hati yang beriman, dia tetap akan bahagia. Walaupun tidak mendapatkan ya sedikit kesenangan dunia tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, putaran kedua dari Pot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan titipan. Suami anak punya temannya meminta bantuan untuk mencarikan dia istri kedua Ustaz. Dikarenakan istri pertamanya tidak melakukan kewajibannya lagi. Gimana gitu hukumnya Ustaz? Bolehkah kita membantu mencarikan istri kedua Ustaz? Barakallah. Afan, jangan ditutup dulu. Ya Ustaz. Ya. Nikah Ya. kedua boleh nggak? Boleh. Ya boleh berarti kan. Maksudnya kitanya membantu nyariin Ustaz. Dapat pahala berarti. Boleh Ustaz. Wah, dapat pahala lah. Dapat pahala. Apalagi tadi disebutkan ada alasannya. Alasannya istri pertama sudah nggak bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan hukum nikah ini ada yang mubah aja, ada yang sunnah, bahkan ada yang wajib, tapi ada yang makruh, ada yang haram ya. Maka lihat kondisi tadi. Kalau kita tahu nih laki-laki, kalau nikah 2, dia akan melakukan kezaliman dan tidak akan berlaku adil, nggak boleh kita jadikan istri. Kalau kita tahu dengan karakter dan tipikal orang ini, nggak bisa orang ini. Maka kita kalau mencarikan, kita membantu dia melakukan kezaliman.
Tapi kalau enggak insya Allah orangnya bisa berlaku adil. Dan dia juga menikah bukan untuk berbangga-banggaan, bukan untuk gaya-gaya. Dia menikah memang untuk memenuhi kebutuhan dirinya, silahkan. Jadi apabila hukum nikahnya mubah, ya mubah. Tapi hukum nikahnya sunnah, ya kita berarti sunnah juga. Tapi kalau dia wajib, dia kayaknya sudah wajib nikah dua. Kalau enggak, dia bakal berzina nantinya. Karena istri pertamanya memang udah sakit-sakitan, udah gak bisa melayani ini dan itu. Maka kita juga punya kewajiban membantu dia demi menyelamatkan dia dari perbuatan dosa itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Ana mau tanya sama ibu-ibu nih ya. Ketika seorang laki-laki menikah kedua, apakah dia harus minta maaf kepada istrinya? Nah, ibu-ibu, Ya harus, Ustaz. kenapa nggak harus minta maaf? Karena kan suami boleh punya istri dua. Karena dia ngambil haknya. Iya. Suami kan punya hak. Dia ngambil haknya. Orang minta maaf itu ketika dia ngambil hak orang. Kemudian dia melakukan kezaliman. Ini enggak, dia ngambil haknya sebenarnya. Dia punya hak, diperbolehkan dalam agama. Asalkan tadi ada syaratnya ya. Soalnya kalau enggak, ya dia melakukan kezaliman nantinya ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Naam. Lanjut. Udah habis. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustadz terakhir. Siap. Ada pertanyaan, ada suami istri udah berumah tangga, udah punya anak. Nah, pertanyaannya Ustadz, ini ibu mertua si perempuan ini terlalu ikut campur, terlalu banyak mengatur di dalam rumah tangga anak dan menantunya. Itu berdosa nggak Ustadz kalau menantunya itu jaga jarak sama mertuanya agar menghindari konflik gitu? Berdosa nggak sih mantu perempuan? Siap. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah jamaah. Iya. Jadi kalau niatnya tadi menjaga jarak ada untuk menghindari konflik, menjaga jarak dalam rangka agar mertua tidak terjebak dalam dosa, agar sang menantu juga tidak terjebak dalam perbuatan dosa nantinya mungkin jadi kurang ajar ini dan itu. Karena subhanallah jamaah, orang itu kalau jauh wangi kata mereka. Jadi kalau nggak bertetanggaan, kangen, rindu ya. Tapi kalau sering ketemu, yang ada malah konflik gitu. Jadi nggak ada masalah asalkan tadi niatnya bukan memutuskan hubungan. Niatnya adalah memperbaiki hubungan. Bahkan pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu membuat sebuah arahan kepada gubernur-gubernurnya agar rakyat itu tazawaru wala tatajawaru. Disebutkan agar mereka itu saling ziarah, nggak harus bertetanggaan gitu loh. Soalnya kalau bertetangga nanti ribut, lebih baik engkau berjauhan rumahnya. Ya berjauhan nggak harus jauh pindah kota, nggak mungkin beda perumahan atau blok sebelah. Mereka saling berziarah, tapi tidak bertetanggaan. Karena dikhawatirkan dengan yang bertetanggaan terjadi konflik dan keributan yang akhirnya keharmonisan itu hilang. Dan boleh jadi sang mertua menganggap menantunya durhaka, sang menantu menganggap mertuanya menzalimin dia. Kita harus pintar-pintar ya. Dan di antara cara untuk menjaga hubungan itu adalah kita menjaga diri dari dosa. Boleh jadi hubungan itu rusak karena dosa-dosa kita. Dan juga kadang-kala kita malas berdoa untuk memperbaiki hubungan kita. Di antara doa yang dipanjatkan Nabi SAW, beliau mengatakan, Allahumma aslih dhata bainina. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam. Ya Allah, rukunkan hati kami ya Allah. Dekatkan, lembutkan hati sesama kami ini. Dan perbaiki hubungan di antara kami. Dan berikan petunjuk kepada kami jalan-jalan yang penuh dengan keselamatan. Jadi baca doa itu supaya hubungan itu diperbaiki sama Allah.
Barakallahu fiik, itu yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Ana pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samase, it's different. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.